Kompas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dalam program Komunikasi Bisnis untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 24 Mei 2021. Tanggal 24 Mei ini rata-rata di antara kita sudah mulai banyak yang kembali beraktivitas ya. Tapi untuk sekolah tetap sekolah daring. Untuk pekerjaan-pekerjaan juga ada yang beberapa perusahaan yang masih menganut pola work from home. Jadi 50% di kantor, 50% juga ada di rumah. Baik, terlepas dari kondisi yang ada, untuk kesempatan pagi hari ini dalam program Komunikasi Bisnis, tema yang diangkat adalah 4 Critical Skills for Tomorrow Innovation Workforce. Dan tentunya dengan narasumber utama yaitu Pak Roni H. Mustamu, Direktur Keuangan Consulting. Nanti juga ada peluang bagi Anda untuk bergabung di WA 0811 309 1009 WA atau SMS. Untuk yang on air silakan di 031 896 1514, di mana program ini juga disiarkan di Max FM Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Guyup Rukun, RGR Tulungagung, dan tentunya LPPL Radio Suara Sidoarjo. Baik, untuk kesempatan pagi hari ini seperti biasa saya akan sapa satu persatu narasumber yang sudah join via Zoom. Partisipan-partisipan yang sudah join via Zoom, diantaranya selamat pagi Pak Irawan. Selamat pagi Mas Panji. Luar biasa, akhirnya kemarin sudah sempat meeting gitu ya. Tapi sekarang sudah ada waktu. Gimana sukses meeting kemarin Pak Irawan? Ya, berkat doa Pak Panji. Amin. Doa kita semua tentunya ya. Kemudian juga ada Pak Rudi Balmater. Selamat pagi, good morning Mr. Rudi. Good morning. Ya, beliau ini juga adalah atas perdagangan Filipina dan Indonesia. Kalau sebelum kita masuk ke topik ya, kalau boleh tahu antara RI dan Filipina ini perdagangannya lebih banyak ke apanya nih Pak Rudi? Ya, Pak Rudi. Yes, sir. Ya, kalau boleh tahu, kalau di antara RI dan Filipina ini perdagangannya dari apa saja nih Pak Rudi? Kalau saya lihat Pak, kalau ekonomi Filipina sebenarnya berdasarkan consumers market Pak, consumers market. Sebab dibandingkan dengan Indonesia, memang kekuatan Indonesia ini adalah berdasarkan commodities Pak. So jadi penghasilan dana dari Filipina adalah mengenai namanya call center atau business process outsourcing, itu hampir 30 miliar dolar, dan 10 juta orang Filipina di luar negeri bisa juga transfer uang kurang lebih 25 miliar. Jadi sumber dana kita kurang lebih 50 sampai 60 miliar dari namanya services. Dibandingkan dengan Indonesia yang kemungkinan penghasilan hampir 100 miliar dolar adalah commodities Pak. Sebab keunggulan dari Indonesia adalah mengenai kelapa sawit, karet dan lain-lain Pak. Jadi beda Pak. Jadi ekonomi kita memang tergantung pada consumers Pak. Itu yang perbedaannya Pak. Di sisi lain juga devisa mereka masuk juga banyak dari pekerja migran begitu ya Pak Rudi ya? Yes, ya benar Pak. Sebab sampai saat ini orang Filipina yang di luar negeri itu hampir 10 juta Pak. Kurang lebih 4 juta di Amerika, mungkin di Middle East 1 juta, dan Eropa, dan di negara yang lain Pak. Baik. Terima kasih Pak Rudi untuk penjelasan sedikit tentang kondisi yang ada di Filipina ya, bagaimana dari sisi ekonomi. Karena mungkin di antara kita ada yang belum tahu, Pak Rudi ini adalah
atas perdagangan untuk Filipina dan RI atau Republik Indonesia. Baik, kemudian ke Pak Roni. Pak Roni, selamat pagi, salam sejahtera Pak Roni. Selamat pagi Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo. Selamat pagi Pak Rudi, Pak Irawan. Baik. Luar biasa. Baik Pak Rudi, terkait dengan tema Pak Roni, mohon maaf Pak Roni, terkait dengan tema kita untuk pagi hari ini, For Critical Skills for Tomorrow's Innovation Workforce. Penjelasan di awal Pak Roni, monggo. Iya, terima kasih Mas Panji. Sebentar lagi semua akan mulai bekerja. Bahkan anak-anak sekolah juga dipersiapkan untuk mulai masuk sekolah. Tentu ada ngeri-ngeri sedap lah di dalam hal ini, tetapi memang keputusan harus diambil. Nah, keputusan itu larinya kemana, nanti kita akan lihat perkembangan dalam katakanlah 1 bulan terakhir ini. Dalam sejarah kita, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada, itu teknologi ternyata sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Jadi kalau dulu ada yang namanya revolusi industri yang pertama ketika ditemukannya mesin uap, maka proses produksi berubah dari manual terjadi mekanisasi. Kemudian revolusi industri yang kedua, hadirnya alat-alat dan teknik-teknik untuk produksi massal yang juga sangat mengubah dunia manajemen pada saat itu. Yang ketiga adalah revolusi industri yang terkait dengan teknologi berbasis internet. Ada percepatan yang luar biasa. Saya masih ingat sekali bahwa awal-awal perubahan internet dulu banyak orang yang takut bahwa internet akan menggantikan pekerjaan mereka. Juru ketik di perusahaan itu sangat takut bahwa komputer akan menggantikan posisi mereka. Tapi akhirnya itu bisa dilalui dengan baik. Hari ini atau tahun-tahun ini kita menghadapi tantangan yang sering disebut sebagai revolusi industri keempat, yaitu hadirnya konvergensi, jadi menyatunya teknologi digital, biologis, dan fisika. Nah, hal-hal yang luar biasa sekarang terjadi di antara kita. Tidak heran kalau tiba-tiba bukan saja di pabrik ada robot, sekarang juga diperkenalkan robot untuk membangun rumah dengan sangat cepat. Jadi sesuatu yang saya perhatikan videonya luar biasa. Artificial intelligence, inteligensi artifisial yang digunakan untuk mengambil data, untuk kemudian mengambil keputusan-keputusan. Di RRT itu ada satu robot yang menarik, miliknya pemerintah. Kita boleh milih mau bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Begitu diklik, kita tanya apa, dia akan menjawab. Nah, ini akan mengurangi orang-orang yang ada di depan berhubungan dengan orang lain. Jadi di bidang layanan, customer service misalnya. Nah, dalam hal ini pemerintah, jadi tanya informasi waktu itu. Apa-apa dijawab semua. Kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris, bahasa Indonesia bahasa Indonesia. Mirip kalau kita handphone. Kita boleh tanya baik dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Hai Google, saya mau tahu ini. Google akan menjawab dengan sangat cepat. Bahkan ada sesuatu yang ditunjukkan oleh anak saya. Saya kaget. Jadi menyanyi, baik pakai teks atau hanya bersenandung, itu kemudian Google akan menunjukkan itu lagu apa. Dan kita bisa klik lagunya untuk kita nikmati dengan penyanyi yang ada di koleksi mereka. Nah, hal-hal ini luar biasa. Penemuan printing 3 dimensi, virtual reality, itu pernah dipresentasikan begitu. Jadi menarik sekali ketika orang itu berbicara dan di sebelahnya ada hologram yang orang itu juga berbicara. Dan bahkan hologramnya itu berbicara dalam bahasa Jepang dengan aksen Jepang, tapi persis sebetulnya menerjemahkan apa yang dilakukan oleh narasumber yang asli. Nah, ini semua adalah tantangan-tantangan kita
akibat revolusi industri keempat, maka teknologi masuk lebih cepat dari sebelumnya. Pertanyaan adalah, apakah kita siap? Kalau dulu orang punya spesialisasi, bahkan kalau di bidang keuangan misalnya, akuntansi keuangan itu ada fokus yang khusus pajak aja. Nah, pertanyaan ke depan ini masih dibutuhkan nggak ya jasa-jasa seperti ini ketika ada yang namanya omniscience. Orang harus menguasai banyak hal. Orang-orang yang dulu spesialis akan menjadi generalis karena dia akan harus belajar ilmu-ilmu lain supaya dia tetap relevan dengan bisnis itu. Dan ini tidak mudah. Teman-teman dokter ada yang sudah mulai galau. Barangkali suatu saat sebagian dari profesi dokter akan digantikan oleh robot. Dan operasi itu bisa saja dilakukan di Indonesia, tapi pelakunya di negara yang lain karena menggunakan fasilitas internet dengan digital system yang luar biasa. Nah, pemahaman lintas disiplin ilmu ini agak membedah apa yang terjadi pada abad 20 terutama ketika orang itu masuk dalam silo gitu, satu kayak gorong-gorong begitu. Orang menjadi super spesialis sehingga menjadi tidak tahu apa yang terjadi di luar. Sekarang nggak boleh begitu lagi. Nah, ini akan berdampak kepada teman-teman yang bergerak di bidang human resource di perusahaan. Ketika akan merekrut orang, masihkah harus fokus hanya pada 1-2 item yang terkait dengan pekerjaan, atau mulai dipikirkan untuk membuka baju yang lebih luas lagi gitu. Ada banyak contoh yang nanti kita bisa diskusikan terkait dengan itu. Yang kedua, ada yang namanya entrepreneurial mindset. Jadi ketika kita ada di dalam satu bisnis, banyak orang yang berpikir bahwa saya melamar pekerjaan di situ mau jadi pegawai. Nggak bisa. Sekarang ini ada entrepreneurial mindset yang secara internal kita sering sebut intrapreneurial. Memunculkan gagasan-gagasan terbaru, prinsip-prinsip kebaruan. Kita sebut emergent, gitu. Ada hal-hal yang baru. Bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan sesuatu dengan lebih baik, lebih berkualitas, lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah digunakan oleh siapa saja. Nah, ini jadi tantangan buat semua. Dulu ada satu perusahaan multinasional yang memberikan hadiah kepada pegawainya. Kalau ada gagasan baru dan itu menyebabkan terjadi efisiensi, maka pegawai itu akan mendapatkan hadiah antara 100 sampai 1000 US dollar untuk setiap gagasan. Sesederhana apapun itu, ketika gagasan itu bisa memotong proses, bisa membuat sesuatu yang menjadi lebih sederhana, begitu, lebih cepat. Nah, ini kita arahnya banyak akan ke sana. Sehingga ini memunculkan yang ketiga, yang dalam bahasa kerennya kita sebut sebagai bottom line focus. Jadi pada akhirnya kita harus fokus di mana? Kita harus menguasai hal-hal yang kita betul-betul harus pegang. Misalnya kalau di bisnis sekarang ini, data menjadi sangat penting. Kita tahu ada satu bank BUMN yang sekarang sedang bermasalah dengan nasabahnya. Karena tiba-tiba kehilangan dana lebih dari 125 juta. Dan dia mengatakan ATM-nya masih ada di dompetnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Gitu. Nah sekarang karena tadi ada lagi yang namanya teknologi informasi, semua orang tiba-tiba terlibat. Ketika di-upload sama dia di media sosial, semua orang memberi masukan. Bahkan ada yang membantu melakukan tracing. Terjadi transfer 2 kali 50 juta kepada nomor rekening sekian. Nomor rekening ini atas nama si X. Nah, silakan lapor polisi, kejar saja siapa si X. Sebetulnya bank pasti tahu, karena itu adalah nomor rekening sesama di bank itu. Jadi banknya harus bertanggung jawab. Nah, bottom line fokusnya ini, orang mau seperti apa? Customer akan dilayani dengan lebih baik atau tidak? Bagaimana kita mencermati
peluang-peluang bisnis, bagaimana kita mencermati hal-hal yang kalau kita sebut beyond challenges gitu loh. Jadi memang hidup kan selalu penuh tantangan, tapi bagaimana kita berpikir lebih dari sekedar mengeluh tentang tantangan itu. Nah ini yang didorong. Kalau orang seperti Pak Rudi, nanti seperti Pak Irawan, itu kalau bottom line-nya kan pasti akan tanya, bisnisnya sound nggak? Kalau sound itu artinya duitnya ngucur dengan sangat baik. Nah, hal-hal yang seperti ini nanti bisa dilihat. Nah, karena ada 3 hal itu, maka muncul elemen yang keempat, yaitu ethical intelligence. Apakah kita ini cukup cerdas secara etik menjaga perusahaan ini? Jadi tata kelola perusahaan harus ditata dengan sangat baik supaya keputusan-keputusan yang diambil perusahaan itu bertanggung jawab. Nah, ini ada contoh yang menurut hemat saya menjadi sangat menarik, yang boom di media akhir-akhir ini. Bocornya 279 juta data melalui salah satu perusahaan BUMN. Lagi-lagi BUMN. Dan itu dijual melalui internet gitu ya. Di pasar dengan harga yang kasihan banget gitu, harga data segitu besar, dan kalau ditangkap oleh orang-orang yang punya keahlian untuk masuk ke dalam sistem perbankan akan menjadi sangat berisiko. Datanya orang akan banyak bobol di sana, sistem perbankannya bisa rontok. Nah, ini ada yang namanya pengambilan keputusan yang etis. Apakah selama ini kita sudah memberikan penjagaan yang terbaik buat database kita, atau kita memanfaatkan kondisi, orang-orang kan nggak tahu. Yang penting gini aja, ketika kita bicara efisiensi, apakah efisiensi itu merugikan customer kita atau memberikan risiko pada customer kita atau tidak. Nah, di sini nanti tata kelolanya akan mesti didesain dengan sangat baik sehingga keputusan-keputusan yang diambil tidak memberikan risiko yang tidak perlu kepada orang lain, hanya semata-mata kita mau efektif, efisien. Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, ketika kita bicara tentang 4 hal tadi, 4 keterampilan yang harus dimiliki ke depan, yaitu omniscience yang melibatkan lintas disiplin ilmu, entrepreneurial mindset ketika kita mau selalu berubah, menemukan hal-hal yang baru, bottom line focus ketika kita mengupayakan hal-hal yang dasar. Kalau dulu ada istilah begin with the end in mind, berpikir dengan ujung akhir. Nah, ujung akhirnya kita mau apa? Kalau fokusnya di sana, ya udah, bottom line-nya itu kita ambil. Nah, keempat adalah ethical intelligence, supaya pengambilan keputusan kita itu baik. Di dalam hal yang seperti ini, orang selalu mengatakan bahwa strategi itu kan ada segitiga, strategi, struktur, dan kultur. Strategi itu apa yang kita desain untuk kita bisa memenangi persaingan. Kultur itu orang-orangnya, bagaimana gaya kerjanya, bagaimana gaya berpikirnya, semua terkait dengan manusia, soft-nya. Tapi struktur harus ditata. Hari ini struktur menjadi sangat penting. Kenapa? Karena struktur itu yang memungkinkan kita memasang sistem dengan sangat baik. Sehingga kita menjaga hal-hal yang negatif supaya tidak terjadi seperti 2 BUMN yang tadi saya berikan contoh. Satu di sektor perbankan dan satu di sektor asuransi, yang intinya database bisa dibobol dan merugikan pelanggan. Nah, ini Mas Panji sebagai pengantar 4 critical skills yang harus dimiliki, tidak boleh lagi dibatasi oleh sekat-sekat. Makin tinggi posisi seseorang, maka otomatis dia harus menjadi semakin generalis, walaupun ada kekhasan tentang spesialisasinya masing-masing. Terima kasih Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Roni untuk penjelasan di awal mengenai tema atau topik kita di pagi hari ini. Saya juga dapat info dari Pak Roni kalau Pak Denis masih belum bisa bergabung karena beliau masih ada agenda untuk rapat Dewan Komisaris begitu ya. Baik, mudah-mudahan sukses dan lancar ini agendanya Pak Denis. Saya ke Pak Rudi, monggo Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Panji.
Good morning to everyone, Professor Roni and my best friend Pak Irawan. Sebenarnya hubungan dengan topik yang dibahaskan oleh Profesor Roni, saya akan menambah mengenai innovation management. Ini sekarang sudah muncul baru yang namanya innovation management. Ada 4 langkah yang memang berkaitan dengan kerangka yang disampaikan oleh Profesor Roni. Ini adalah 4. Pertama, mengenai product development. And then kedua, mengenai capabilities, kemampuan dari human resource. And then ketiga, mengenai business model. Okay, so setelah mendapat new product development, bagaimana internal capabilities, and then what is the business model, and then keempat will be strategic development. Sebab kita lihat sekarang dengan topik yang dibahaskan mengenai innovation, banyak contoh-contoh yang pada saat ini sudah banyak produk yang sudah kita kenal, tapi pada saat zaman ini sudah tidak ada, seperti Kodak, Polaroid, Sony, Betamax, and lain-lain. Mereka sudah ada perubahan sebab cepat berkembang teknologi. Jadi 4 kerangka ini yang bisa membantu mendukung 4 critical skills. Number 1, the product development, capabilities, business model, and strategy development. Sebab masalahnya dalam tahap technology innovation ini ada 4 unsur yang juga diperhatikan. Initiation, idea menjadi ideation, and then how to integrate. Like Apple, there's something new in Apple product, but later Steve Jobs integrate the entire process untuk mendapat the Apple mobile phone, and then the implementation process. So saya yang berkecimpung dalam bisnis, memang ada 4 pertanyaan, Profesor Roni, yang berkaitan dengan 4 critical skill. Pertama-tama, who are our target customer? Siapa our target customer? And then, what do we want to offer? Apa yang kita bisa offer kepada customer kita? And then, pertanyaan ketiga, what is the value proposition? Nilai-nilai yang kita harus pegang supaya ada sustainable loyalty daripada customer. And then, of course, dalam business, generation of the revenue, seperti yang you sebutkan tadi, generation of the revenue. So this is what we call business model innovation. Business model innovation, defining target customer, what do you want to offer, what is the value proposition, and how eventually to generate revenue. Ini memang dalam bisnis kita harus melihat bagaimana sustainability dengan krisis ini yang sudah 16 bulan, dan kita nggak tahu apakah masih 1 year or 2 years more. Ini pasti banyak yang suffer. Kalau kita lihat di lingkungan kita, Pak Roni, banyak perusahaan yang sudah dalam PKPU, namanya bankruptcy, because of liquidity problem, sustainability of the sales performance. Jadi akibatnya cash becoming a problem. Jadi untuk memenuhi komitmen mengenai payment, principal dan interest, ini sudah menjadi problem sebab omset sudah turun drastis. So jadi dalam situation ini kita harus ada namanya innovation. Teknologi adalah important faktor seperti yang dikatakan oleh Profesor Roni. Namun kita harus memperhatikan bahwa kita harus juga melihat bagaimana the sustainability of the business. Sebab saya yang berkecimpung dalam bisnis selalu melihat peranan daripada direktur untuk mendapat opportunity on the technology plus also the sustainability of the business. Sebab ini namanya adaptability and flexibility yang harus kita dapat. So menurut saya sih Industrial Revolution 4.0 adalah penting bagi kita untuk mendapat efficiency and effectiveness and then sustainability. So jadi langkah-langkah yang dibahaskan oleh Profesor Roni sama dengan kerangka yang saya ulaskan, ini sangat membantu para direksi untuk melihat masa depan dari perusahaan. Terima kasih Pak Panji. Baik, terima kasih Pak Rudi. Saya ke Pak Irawan. Pak Irawan, terkait tema kita for critical skill for tomorrow,
Innovation Workforce. Ini ada pendapat atau masukan dari Anda, Pak Irawan? Monggo. Untuk poin yang sudah dilontarkan oleh Pak Roni, saya mengenai skill, saya menyoroti tentang tadi Pak Roni menyatakan bahwa semakin tinggi jabatan seseorang, semakin diperlukan generalisasi. Yang saya bisa berikan adalah contoh yang nyata dari yang sudah terjadi di Indonesia. Salah satu rekan saya sesama alumni UNER, yaitu Pak Yonan, Ignatius Yonan, itu sebenarnya adalah dia lulusan akuntan dari Fakultas Akuntansi Universitas Airlangga tahun angkatan 82, kalau saya angkatan 84. Mantan Menteri Perhubungan ya Pak Irawan ya? Perhubungan dan ESDM. SDM. Di mana sebelumnya jadi Direktur Utama dari Kereta Api Indonesia. Yang kita sorotin, beliau berkarir awal sesudah lulus dari Airlangga, ada di salah satu konsultan, di mana salah satu mentornya adalah Pak Rudi Balmater. Jadi Pak Rudi Balmater ini salah satu mentor dari Pak Yonan. Dan Pak Yonan mengakui di salah satu webinar yang pernah diselenggarakan. Pak Rudi adalah salah satu mentor awal ya, termasuk saya juga mentor awal saya adalah Pak Rudi ininya. Oke, tapi perkembangan karier dari Pak Yonan bertahap, habis dari akuntan, kemudian masuk ke internal management, kemudian masuk ke sekuritas, ke bank, terakhirnya bahkan melompat menurut saya, lip melompat menjadi Direktur Utama Kereta Api Indonesia. Saat itu terus terang aja kami masih sering kumpul saat itu, dan salah satu pertanyaan yang menonjol keluar dari rekan-rekan kami dengan Pak Yonan adalah, kok bisa kamu akuntan jadi ngerti apa kamu tentang kereta api gitu ininya. Oke. Tapi singkat cerita Pak Yonan sudah membuktikan bahwa beliau adalah yang bisa merubah wajah kereta api Indonesia. Ya, dari dulunya saya dulu kecil juga ada kalanya ke Jember naik kereta api, minta ampun dah ini ada. Pak Roni juga mengalami juga ya ini ya. Oke. Dengan Pak Yonan beberapa tahun disulap tuh kereta api Indonesia adalah membanggakan seperti kita naik kereta api di negara-negara maju gitu. Oke. Kemudian beliaunya melompat lagi jadi Menteri Perhubungan ya, karena suksesnya di kereta api. Sesudah itu lompatan besar lagi jadi SDM ya. Saat itu timbul pertanyaan, loh ngerti apa Yonan tentang apa itu namanya energi apa yang seperti minyak, pertambangan dan sebagainya. Tapi beliau yang saya amati sukses berhasil menggolkan pada saat sebagian saham dari Freeport diambil alih kembali ke Indonesia ya sebagian. Maksud saya apa itu? Kalau yang saya amati simpel satu aja, bahwa pendidikan beliau berperan penting. Dia adalah akuntan, tapi sudah lama kayaknya dia juga udah nggak ngerti, nggak paham dengan update akuntan, tapi dia udah masuk generalisasi, dia masuk ke manajemen level atas. Hanya saya masih melihat beliau akuntannya kelihatan, yaitu beliau bekerja selalu berdasarkan data. Tidak bisa ngomong ke Pak Yonan cuman oh ya omset naiknya berapa gitu misalnya gitu ya, atau produksi dari Freeport lagi turun sekarang karena lagi menggali ke dalam ya, ini lagi eksplorasi lagi, berapa turunnya? Saya pikir pasti begitu tanyanya, karena basic beliau adalah akuntan. Nah, ini mungkin maksudnya penjelasan dari apa yang dilontarkan oleh Pak Roni bahwa semakin tinggi jabatan seseorang semakin butuh generalisasi, tapi yang saya ingatkan bahwa basic dari apa yang ada tetap kuat mereka kerja berdasarkan basic foundation yang ada. Sementara itu Pak Panji. Baik, luar biasa. Saya pikir mungkin influence dari Pak Yonan itu adalah satu di antaranya mentornya Pak Rudi yang luar biasa ini.
Karena meskipun lulusan akuntansi tapi juga punya istilahnya itu talenta untuk mengurus hal-hal yang lain begitu ya. Luar biasa. Aplaus untuk Pak Rudi ini. Baik, Pak Rudi, Pak Irawan, Pak Roni, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali sesudah pesan berikut ini. Gue dapat dari grup sebelah nih, katanya vaksin COVID-19 itu... Iya, aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, temennya... Kita sebarin aja ke 10 grup, kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? Tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sahabat BB Jam Sostek memberikan perlindungan khusus untuk pedagang, petani, driver online, wira swasta, buruh harian lepas, dan pekerja mandiri lainnya. Kerjo tenang, mergo ono perlindungan. Iuran rutin hanya Rp36.800 per bulan, di mana manfaat iuran, pengobatan, dan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. Santunan kematian Rp70 juta meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Santunan kematian Rp42 juta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, dan masih ada perlindungan lainnya. Info lebih lanjut hubungi 031 894 55924 031 894 55924. Informasi ini dipersembahkan oleh BP Jam Sostek Sidoarjo. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh, ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline Power, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah, punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, mencegah sakit ma. Untuk info lengkap Cheers, silakan hubungi Sutrisno di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali dalam program Komunikasi Bisnis dengan tema kita For Critical Skill for Tomorrow's Innovation Workforce bersama Pak Roni Hamustamu dan juga ada pakar-pakar bisnis yang lain. Di antaranya ada Pak Irawan serta juga ada Pak Rudi Balmater ya. Ada beberapa sebenarnya partisipan yang lain, tapi kebetulan ada agenda seperti di rapat dengan Dewan Komisaris. Biasanya Anda mendengar atau melihat Pak Denis ini muncul, beliau sekarang ini kalau istilahnya anak sekolah itu lagi absen sekarang. Baik, saya coba ke redaksi, ada pertanyaan yang sudah dihimpun dari berbagai masukan atau pertanyaan lewat WA maupun SMS. Saya ke Kanza. Kanza. Ya, sudah ada yang masuk dari WhatsApp-nya redaksi, dari Ibu Dona di Wadung Asih. Keputusan secara voting itu sebenarnya bagus nggak sih Pak? Atau musyawarah mufakat dulu? Seringkali teman-teman langsung memilih voting ketika meeting produk karena lebih mudah. Kemudian dari Avandi di Lingkar Timur, teknis dulu baru teori atau teori dulu baru teknis Pak? Ketika belajar mengatur kritis dalam kemampuan itu sendiri. Kemudian dari Kiki di Tulangan, jadi meneropong masa depan perusahaan harus menggunakan keempat poin tersebut ya Pak? Atau bisa ditambahkan dengan nilai dan norma? Terima kasih. Yang terakhir tadi Kiki di Tulangan ya? Iya. Oke, terima kasih untuk Ibu Dona, Pak Avandi, dan Ibu Kiki. Ini rata-rata dari Sidoarjo semuanya nih. Barangkali sahabat-sahabat yang dari Trenggalek, Tulungagung, atau mungkin dari Waingapu, boleh kalau mau tanya-tanya dengan pakar-pakarnya ya. Kalau Anda tanya di tempat lain gitu, wah kena cas ini. Mahal. Mahal betul, rate-nya mahal. Apalagi sekelas Pak Roni, Pak Rudi, Pak Irawan, wah ini inden duluan ini. Baru ini Pak Rudi yang paling mahal. Oh iya. Sudah mahal suruh antri lagi. Lah ya, bisa-bisa sampai 5 tahun ke depan ini baru bisa ngobrol dengan beliau ini. Monggo tanggapannya Pak Roni. Ya. Terima kasih Mas Panji, tapi izinkan saya merespon yang Pak Irawan tadi. Jadi saya sama Pak Irawan tidak ada beda sama sekali. Tadi yang saya sebut adalah makin tinggi seseorang, maka dia harus menjadi generalis dengan tetap menjaga kekhasannya. Dalam kasus Pak Yonan itu sebagai akuntan. Ada satu yang sangat menarik Pak. Ada seorang lulusan, jadi waktu itu S1-nya adalah ilmu komunikasi, tapi di ujung karirnya adalah CEO perusahaan tambang. Keren banget gitu. Dan itu perusahaan multinasional. Dan orangnya ini adalah sahabatnya Pak Rudi Balmater. Setidaknya dalam bulan kemarin 2 kali beliau jadi narsum yang ada Pak Rudi Balmater juga. Baik, izinkan saya menjawab yang tadi Dona dari Wadung Asri, voting dan musyawarah. Kalau di bisnis, itu memang mesti ringkes voting. Tetapi tidak boleh kita masuk langsung setuju apa nggak setuju. Jadi ada yang namanya pemaparan. Jadi ketika ada sebuah gagasan baru di dalam manajemen meeting, misalnya, ketika itu sudah muncul, maka orang tanya. Misalnya tergantung pendekatannya ya, ada yang namanya 6 thinking head, 6 topi berpikir gitu. Tapi salah satu yang sederhana, ketika gagasan itu muncul, ditanya pada semuanya, siapa saja yang melihat ini dari sisi positif? Nah, ketika muncul positifnya begini, semua nggak boleh ada yang ngomong negatif. Sesudah itu baru diajak ngomong, kelemahannya apa nih? Apa yang harus diperbaiki dan seterusnya. Nah, ketika semua sudah punya pemahaman yang cukup tentang gagasan itu, voting. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok kalau saya kok milih voting? Supaya firm, supaya kuat keputusan itu. Karena kalau sekedar musyawarah, nanti bisa saja di belakang ada yang grundel mengatakan bahwa sebetulnya kami lebih banyak pendukungnya, tetapi sungkan dan sebagainya, begitu ya. Dan perusahaan itu bukan partai politik.
bukan organisasi sosial. Jadi memang keputusan harus diambil, tapi keputusan yang paling baik adalah dengan suara yang terbanyak, tetapi pengambil keputusan memperoleh informasi 360 derajat tentang apa yang akan diputuskan itu. Harus ada deal-deal politik dan lobby-lobby politik sebelumnya gitu ya Pak? Bukan, nggak perlu deal sebetulnya, tapi disampaikan bahwa semua tahu. Yang bahaya kan ada orang datang karena dia kesayangannya owner atau kesayangannya CEO menyampaikan, belum dibahas tapi sudah ditanya, bagaimana nih, setuju nggak? Nah, tahu-tahu voting. Nah, kalau pengambilan keputusan tanpa memahami seluruh elemen yang saya bilang 360 derajat, itu masuk dalam kategori irresponsible decision making. Jadi pengambilan keputusan yang tidak bertanggung jawab. Padahal di bisnis itu kita diajari untuk melakukan yang namanya responsible decision making process. Proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Artinya datanya sahih dan sifatnya komprehensif, 360 derajat. Kira-kira itu. Tentu ada kondisi-kondisi yang kita sebut tidak sempurna. Boleh, tetapi bahwa kita sudah berusaha memberikan data yang terbaik, bukan ditutup-tutupi, karena bahaya. Kira-kira itu. Kedua adalah dari Pak Fandi di Lingkar Timur, teknis atau teori. Nah, ini kan ayam sama telur nih. Gitu. Kenapa? Karena semua itu sebetulnya situasional. Kalau sekedar kita ingin katakanlah menutup kebocoran, ya teknis duluan lah. Yang penting bocoran berhenti dulu, baru dipikirkan kemudian, itu bisa. Tetapi ini sifatnya sementara. Dan hal-hal yang sementara itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena kalaupun baik, itu biasanya kebetulan. Hal-hal yang sifatnya sementara beresiko menghadirkan yang disebut unintended consequences, konsekuensi yang tidak kita duga karena nggak dipikirkan, dan bisa saja konsekuensi itu menjadi berat, berisiko sekali. Nah, karenanya ada pendekatan yang namanya berpikir sistem, atau kita suka sebut systems thinking, yang akan menelusuri setiap hal sehingga kita bisa melihat interkoneksi dan interrelasi antar elemen yang terlibat dalam sebuah kasus. Apakah itu melibatkan orangnya atau teknisnya atau hal-hal yang lain. Nah, kalau keputusan mau kita buat jangkanya lama, bertahan lama, maka kita mau tidak mau harus berangkat dari konsep yang sangat kuat. Karena keputusan tanpa dilandasi oleh konsep atau teori yang sangat kuat, itu punya risiko. Maka hati-hati kita ketika berbicara dengan seorang yang selalu mengatakan sementara begini dulu, sementara begini dulu. Nah, itu menunjukkan ada potensi besar bahwa orang ini sebetulnya tidak tahu atau tidak melakukan dengan rajin proses 360 derajat tadi. Nah, itu kalau oleh orang-orang yang seperti Pak Rudi, Pak Irawan, itu bisa dimarahi itu. Karena membahayakan masa depan perusahaan. Kita bilang sebagai tidak fair kepada perusahaan ketika decision making prosesnya itu tidak bertanggung jawab. Yang terakhir, masa depan perusahaan dengan norma. Sebetulnya begini, tadi pada bagian yang keempat, itu sudah saya sampaikan adalah ethical intelligence. Itu artinya kita mengambil keputusan dengan tetap mengedepankan hal-hal yang sifatnya etis. Kenapa? Karena pengambilan keputusan itu akan melibatkan manusia. Jangan sampai misalnya tidak ada empati. Katakanlah kalau ada orang yang dia lagi gagal begitu, kita tidak bisa langsung potong, tidak disarankan, tetapi diajak dialog dulu. Apakah memang karena kompetensinya sudah lagi tidak relevan atau ada kondisi-kondisi lain yang menyebabkan hal itu terjadi. Jadi tetap yang namanya pengambilan keputusan perusahaan itu harus berdasarkan etika yang tinggi. Karena kalau tidak etis, sebetulnya kita sedang membahayakan
keberlanjutan perusahaan yang oleh Pak Rudi disebut sustainability of the firm. Dan itu sangat tidak fair buat perusahaan. Kira-kira itu Mas Panji. Baik, Pak Roni, Pak Rudi dan juga Pak Irawan. Bentar, saya cek redaksi kembali. Apakah ada tambahan? Oh, sudah ya. Baik. Ya Pak Roni, sepertinya waktu juga sudah hampir mendekat ke jam 10. Barangkali juga ada pesan atau conclusion dari topik yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, yakni For Critical Skill for Tomorrow's Innovation Workforce. Monggo Pak Roni. Ya, terima kasih. Mas Panji, ada 2 elemen yang tadi belum saya singgung. Di dalam revolusi industri keempat ini, kan kita bicara selalu digital. Dan seakan-akan yang dibahas seringkali adalah digital capability. Kapabilitas kita dalam hal digital, apakah secara teknologi kita sudah menguasai, apakah orang-orang kita mindset-nya itu sudah bisa bekerja dalam ekosistem digital, apakah sistem di dalam perusahaan, budaya perusahaan memungkinkan hal itu, dan apakah struktur juga ada. Berbahaya sekali terkait dengan struktur karena kita bisa saja melakukan klaim bahwa kita menggunakan pendekatan yang terkait dengan digital capabilities, tetapi kalau di struktur tidak ada, itu namanya nggak mungkin. Karena harus ada yang bertanggung jawab. Jadi perlu kita pahami tentang digital capability itu integrasi totalnya ke dalam perusahaan. Tadi Pak Rudi Balmater sudah menyampaikan pada saat teknologi innovation, yang ketiga itu kan soal integration. Bagaimana mengintegrasikan teknologi atau inovasi teknologi itu pada sistem dan operasi perusahaan. Jadi bukan buat gaya-gayaan, ini bukan cuma buat kosmetik, tetapi memang untuk sustainability atau keberlanjutan perusahaan. Yang kedua Mas Panji, dan ini agak berat menurut saya, karena kelihatannya ringan tapi berat, karena akan menyangkut waktu. Itu namanya digital leadership. Apakah mindset, apakah kepemimpinan dengan seluruh gaya di dalam perusahaan itu sudah mengakomodir konteks digital? Zoom kita yang lakukan, kadang-kadang bisa kan ambil rapat board meeting gitu dengan Zoom, itu boleh-boleh saja. Tapi ini bukan berarti kita sudah digital, ini sekedar alat saja gitu. Karena itu digital leadership itu menjadi lebih kompleks karena kita harus melihat seluruh sistem kita yang terkoneksi dengan baik pada teknologi digital, itu juga dipahami risiko-risikonya dan bisa diketahui apa saja yang harus diantisipasi untuk itu dan bagaimana proses pengambilan keputusan pada level direksi dan bagaimana gaya kepemimpinan pada level direksi yang terkait dengan digital ini. Apalagi kalau kita sudah bicara budaya. Anak-anak muda yang sekarang sangat canggih dalam digital itu gaya kerjanya berbeda. Pak Rudi berkali-kali menceritakan bagaimana seorang bapak dan anak bisa berkonflik hanya gara-gara bapaknya sebelum jam 7 pagi sudah ada di kantor, sebelum jam 5 sore dia tidak keluar kantor, sementara anaknya datang jam 11, nanti jam 1 sudah hilang dari kantor. Anaknya juga mengatakan dia bekerja dari handphone, yang mungkin bapaknya nggak tahu, bahwa di dalam handphone dia bisa melakukan hampir apa saja, termasuk mengontrol produksi di dalam pabrik misalnya. Nah, hal-hal ini, Mas Panji, karena manusia itu selalu punya satu faktor yang nggak bisa ditawar, namanya delay effect. Manusia itu selalu memiliki efek terlambat. Diajari hari ini, dia selesai, dia mengetahui, dia diuji dapat nilai 100 hari ini, belum tentu bulan depan dia bisa menerapkannya. Karena yang namanya belajar dan kemudian mempraktekkan itu selalu butuh waktu. Tidak sekedar internalisasi, tetapi menyetel ulang mindset-nya dia. Dan itu menjadi
sangat penting. Saran saya, para pimpinan perusahaan, para pemilik perusahaan harus sudah mulai mencermati yang namanya digital leadership ini, karena nggak bisa ditolak. Kalau digital capability mungkin bisa didelegasikan orang lain untuk memikirkannya, tapi kalau digital leadership ada pada owner, ada pada komisaris, ada pada direksi. Terima kasih, Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Roni. Seperti yang disampaikan oleh Pak Roni tadi, untuk memanfaatkan teknologi itu bukan berarti leadership-nya sudah digital gitu ya, tapi ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan dan juga harus kita laksanakan gitu. Baik, Pak Roni, terima kasih untuk waktunya. Pak Rudi juga, Pak Irawan, sukses untuk aktivitasnya. Salam sehat dan pagi. salam sejahtera salam sehat, untuk salam sukses. Salam sukses. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih Pak Irawan, Mas Panji. Matur nuwun sama-sama. Demikian tadi